Candi Sewu adalah candi Buddha yang dibangun pada abad ke-8 Masehi, yang berjarak hanya 800 meter di sebelah utara Candi Prambanan. Candi Sewu merupakan kompleks candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur di Jawa Tengah. Candi Sewu berusia lebih tua daripada Candi Borobudur dan Prambanan, meskipun aslinya memiliki 249 candi. Oleh masyarakat setempat, candi ini dinamakan Sewu, yang berarti 1000. Dalam bahasa Jawa, penamaan ini berdasarkan kisah legenda Loro Jonggrang. Secara administratif, kompleks Candi Sewu terletak di Duku Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Prasasti Kelurak, yang berangkat tahun 782, dan Prasasti Manjusrigra, yang berangkat tahun 792, dan ditemukan pada tahun 1960. Nama asli candi ini adalah Prasada Vajrasana Manjusrigra. Istilah Prasada bermakna candi atau kuil, sementara Vajrajasana bermakna tempat wajra, intan atau halilintar, bertahta, sedangkan Manjusrigra bermakna rumah Manjusri. Manjusri adalah salah satu bodhisatwa dalam ajaran Buddha. Candi Sewu diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi, pada akhir masa pemerintahan Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran 746 sampai 784 adalah raja yang termasyhur dari kerajaan Mataram kuno. Kompleks candi ini mungkin dipugar dan diperluas pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, seorang pangeran dari dinasti Sanjaya yang menikahi Pramudawardhani dari dinasti Sailendra. Setelah dinasti Sanjaya berkuasa, rakyatnya tetap menganut agama sebelumnya. Adanya Candi Sewu yang bercorak Buddha berdampingan dengan Candi Prambanan yang bercorak Hindu menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu di Jawa umat Hindu dan Buddha hidup secara harmonis dan adanya toleransi beragama. Karena keagungan dan luasnya kompleks candi ini, Candi Sewu diduga merupakan candi Buddha kerajaan, sekaligus pusat kegiatan agama Buddha yang penting pada masa lalu. Candi ini terletak di lembah Prambanan, yang membentang dari lereng selatan, Gunung Merapi, di utara hingga Pegunungan Sewu di selatan, di sekitar perbatasan Yogyakarta, dengan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di lembah ini tersebar candi-candi dan situs purbakala, yang berjarak hanya beberapa ratus meter satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan ini merupakan kawasan penting, artinya dalam sektor keagamaan, politik, dan kehidupan urban masyarakat Jawa kuno. Candi ini rusak parah akibat gempa pada bulan Mei tahun 2006. Di Yogyakarta dan Jawa Tengah, bagian selatan, kerusakan struktur bangunan sangat nyata, dan candi utama menderita kerusakan paling parah. Pecahan batu candi berserakan di atas tanah, retakan dan rekahan antar sambungan batu terlihat. Untuk mencegah keruntuhan bangunan, kerangka besi dipasang di keempat sudut bangunan untuk menunjang dan menahan tubuh candi utama. Meskipun situs dibuka kembali untuk pengunjung beberapa pekan kemudian setelah gempa pada tahun 2006, seluruh bagian candi utama tetap ditutup dan tidak boleh dimasuki demi alasan keamanan. Kini setelah dipugar, perancah candi utama telah dilepas dan pengunjung dapat memasuki ruangan dalam candi utama. Kompleks Candi Sewu adalah kumpulan candi Buddha terbesar di kawasan sekitar Prambanan dengan bentang ukuran lahan 185 meter utara selatan, dan 165 meter timur barat. Pintu masuk kompleks dapat ditemukan di keempat penjuru mata angin, tetapi mencermati susunan bangunannya, diketahui pintu utama terletak di sisi timur. Tiap pintu masuk dikawal oleh sepasang arca dwarapala, arca raksasa, penjaga berukuran tinggi sekitar 2,3 meter ini, dalam kondisi yang cukup baik, dan replikanya dapat ditemukan di Keraton Yogyakarta. Aslinya, terdapat 249 bangunan candi,
Di kompleks ini yang disusun membentuk mandala Wajradhatu, perwujudan alam semesta, dalam kosmologi Buddha Mahayana, selain satu candi utama, yang terbesar, pada bentangan poros tengah, utara selatan, dan timur barat, pada jarak 200 meter satu sama lain, antara baris kedua dan ketiga, Candi Perwara, pengawal kecil terdapat 8 candi penjuru. Candi-candi ini ukurannya kedua terbesar setelah candi utama. Aslinya, di setiap penjuru mata angin, terdapat masing-masing sepasang candi penjuru, yang saling berhadapan, tetapi kini, hanya candi penjuru kembar timur, dan satu candi penjuru utara, yang masih utuh. Berdasarkan penelitian fondasi bangunan, diperkirakan, hanya satu candi penjuru di utara, dan satu candi penjuru di selatan, yang sempat dibangun. Keduanya menghadap timur, itu berarti, mungkin memang candi penjuru utara, sisi timur, dan penjuru selatan, sisi timur memang tidak sempat dibangun, untuk melengkapi rancangan awalnya. Candi Perwara, pengawal, yang berukuran lebih kecil, aslinya terdiri atas 240 buah, dengan desain yang hampir serupa, dan tersusun atas 4 barisan, yang konsentris. Dilihat dari bagian paling dalam, tengah, baris pertama, terdiri atas 28 candi, dan baris kedua, terdiri atas 44 candi, yang tersusun dengan interval jarak tertentu. 2 barisan paling luar, baris ketiga terdiri dari 80 candi, sedangkan baris keempat, yang terluar terdiri atas 88 candi-candi kecil, yang disusun berdekatan. Dari keempat baris Candi Perwara ini, terdapat 2 jenis rancangan. Candi Perwara, baris keempat, terluar, memiliki rancang bentuk yang serupa, dengan baris pertama, terdalam, yaitu, pada bagian penampang gawang pintunya, sedangkan baris kedua, dan ketiga, memiliki rancang bentuk yang lebih tinggi, dengan gawang pintu yang berbeda, banyak patung, dan ornamen yang telah hilang, dan susunannya telah berubah. Candi-candi Perwara ini, diisi arca-arca Dhyani Buddha, ditemukan 4 jenis Dhyani Buddha, di kompleks Candi Sewu. Arca-arca Buddha, yang dulu mengisi candi-candi ini, mungkin serupa dengan arca Buddha di Borobudur. Candi-candi yang lebih kecil ini, mengelilingi candi utama, yang paling besar, tetapi beberapa bagiannya sudah tidak utuh lagi. Di balik barisan keempat, candi kecil terdapat pelataran beralas batu, dan di tengahnya berdiri candi utama. Candi utama memiliki denah poligon bersudut 20 yang menyerupai salib atau silang, yang berdiameter 29 meter, dan tinggi bangunan mencapai 30 meter. Pada tiap penjuru mata angin, terdapat struktur bangunan yang menjorok keluar, masing-masing dengan tangga dan ruangan tersendiri, dan dimahkotai susunan stupa. Seluruh bangunan terbuat dari batu andesit. Ruangan di 4 penjuru mata angin ini dihubungkan oleh galeri sudut berpagar langkan. Berdasarkan temuan pada saat pemugaran, diperkirakan rancangan awal bangunan hanya berupa candi utama berkamar tunggal. Candi ini kemudian diperluas dengan menambahkan struktur tambahan di sekelilingnya. Pintu dibuat untuk menghubungkan bangunan tambahan dengan candi utama dan menciptakan bangunan candi utama dengan 5 ruang. Ruangan utama di tengah lebih besar dengan atap yang lebih tinggi dan dapat dimasuki melalui ruang timur. Kini tidak terdapat patung di kelima ruangan ini. Akan tetapi, berdasarkan adanya landasan atau singgasana batu berukir teratai di ruangan utama, diduga dahulu dalam ruangan ini terdapat arca Bodhisattva Manjusri atau Buddha dari bahan perunggu yang tingginya mencapai 4 meter. Akan tetapi, kini arca itu telah hilang, mungkin telah dijarah untuk mengambil logamnya sejak berabad-abad lalu. Terima kasih sudah menyimak, tetap stay ya.
sahabat Cakra Panorama di channel kami, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, dan yang lebih penting klik tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi. Salam Rahayu, tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi prokes ya.